Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, welcome to Walik, waktunya ngulik. Bersama saya, Karis Wulandari yang akan memberikan informasi terkini terkait dengan episode podcast kita kali ini. Nah teman-teman, jadi pada hari ini, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya bersama dengan narasumber hebat kita, narasumber yang sungguh inspiratif, di mana beliau merupakan sosok di balik inovasi-inovasi yang terdapat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Beliau merupakan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Ainur Rafiq, SOS MSI. Beri tepuk tangan dulu kepada Bapak Ainur Rafiq, teman-teman sekalian. Oke, jadi narasumber kita kali ini langsung dari Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Dan tentunya kali ini kita akan membahas terkait dengan bisnis-bisnis yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Mari kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bapak. Oke. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah. Ngomongin soal bisnis sih Pak, Bapak selaku Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnisnya nih Pak, apa sih Pak peran daripada pengembangan bisnis itu sendiri di lingkup universitas Pak? Kalau pertanyaannya peran, pastinya pusat pengembangan bisnis itu ditugaskan untuk pengelolaan aset ya, pengelolaan aset baik untuk internal maupun eksternal. Jadi asetnya itu seringkali kita gunakan sebagai aset yang memang diperuntukkan untuk mahasiswa utamanya. Tapi di balik itu juga kita membutuhkan hal-hal yang lain, makanya kita gunakan sebagai ajang bisnis di Raden Fatah. Apalagi Raden Fatah sejak tahun 2010 sudah jadi universitas berbadan BNI. Tentunya dengan BNI itulah Universitas Raden Fatah membuat unit, tentunya unit pengembangan bisnis untuk mengelola aset di Raden Fatah. Oke, kalau tadi kita ngomongin peran ya Pak, terus program-program yang ada dari BLI sendiri apa aja sih Pak? Program-programnya gitu. Kalau program sebenarnya banyak. Banyak. Kalau di 100 hari kontrak kerja PT Pengembangan Bisnis itu dengan direktur, ada 3 hal yang harus kita laksanakan. Yang pertama, penambahan pendapatan ya, pendapatan dari sewa tempat kemudian bisnis yang lain, termasuk sewa jasa. Namun yang belum berjalan itu sewa jasa, karena kita memang terbentur dengan sumber daya manusianya jasa. Cuman kalau aset sudah pasti aset itu banyak beli seperti gedung dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu terkait dengan penggunaan guest house yang ada di Sekipidum. Alhamdulillah di bulan Desember kemarin sudah kita operasionalkan. Kita khususkan untuk mahasiswa asing ya. Mahasiswa asing kita itu ada sekitar 130-an. Nah, mungkin nanti khusus yang laki-laki kita arahkan untuk tinggal di guest house. Dan kemudian yang jadi lantai 2 dan lantai 3 itu dibuka untuk umum. Siapapun nanti boleh atau bisa tinggal di situ dengan sistem sewa ya, sewa kayak hotel lain lah. Kemudian ada satu lagi tentang parkir ya. Iya. Jadi kemarin sampai lama parkir. Iya, betul. Intinya sebenarnya parkir itu bukan untuk pendapatan mutlak, tetapi memang kita menginginkan di Raden Fatah, terutama di kampus A itu tertib ya. Karena kita kan di Raden Fatah kampus A itu lihat rutinitas kendaraan itu sangat luar biasa. Dan kemudian kita kalau bahasa Palembang itu lihatnya aja ringan. Ya, jadi di situ utamanya kita mendukung pemerintah untuk mengurangi emisi. Yang kedua, mendukung program UIN sendiri. Apa itu program UIN? Green Kampus. Makanya kita berlakukan itu agar
pengendara yang ada di UIN itu berkurang lah, dan ada kesadaran ya emisi dan segi kampus itu. Makanya kita berinisiatif bagaimana kalau misalkan parkir di UIN itu berbayar. Cuman belum selesai kita sosialisasi, ternyata ada pro dan kontranya, tapi banyak kontranya yang jadi masalah. Ya, karena memang beranggapan seluruh mahasiswa dan dosen itu disuruh bayar, itu yang buat itu kemarin. Karena sebenarnya tidak, rencana awal memang seperti itu. Misalkan pertama kali masuk sampai keluar itu gratis, tapi kalau sudah masuk kedua dengan orang yang sama itu baru berbayar. Cuman itu masih berat juga, masih ada yang keberatan. Makanya untuk sementara ini kita buatkan barcode untuk dosen dan karyawan. Untuk mahasiswa kita belum berlakukan, khusus mahasiswa memang belum berbayar. Apalagi motor, kita mau coba yang roda 4 dulu. Yang roda 4 berbayar, karena di situ banyak sekali pengunjung luar yang parkir dan ditinggal di situ bulat belakangnya. Kita akan memanfaatkan itu. Peluang kita lah ya untuk nambah ini. Ya tidak banyak sih. Oke, jadi teman-teman, buat yang salah paham kemarin terkait dengan parkir ya Pak. Nah, terus gimana Pak, di dalam lingkup Universitas Islam Negeri, khususnya di kampus Sudirman ya Pak, itu kan dikenakan yang biaya parkir itu tadi, sedangkan di dalam itu tuh ada instansi lain gitu Pak. Ya justru itu. Oke. Makanya instansi lain itu kapasitasnya apa di kita itu? Ya kalau menguntungkan kita secara langsung enggak juga. Paling-paling yang menguntungkan paling cuma alumni madrasahnya masuk ke UIN, gitu aja kan. Makanya kita akan manfaatkan orang luar itu membayar parkir. Ya, karena kan kita di UIN kan membayar membayar apalagi cleaning service dan lain sebagainya, biaya operasional yang lain. Makanya kita perlukan. Terus untuk alokasi dari dananya itu sendiri teralur kemana Pak? Oke, perlu kita jelaskan terkait dengan biaya yang masuk ke BLU. Semuanya masuk ke rekening negara. Tidak ada yang masuk ke rekening pribadi saya. Ya mungkin orang banyak beranggapan Pak P2P ini kayu ya, duitnya banyak. Saya akui, lumayan banyak. Cuma nggak masuk ke kantong saya. Jadi misalkan ada beberapa, tapi ada yang terkait warah-warah dan lain sebagainya, memang kan itu masih cash bentuknya, bukan belum pakai billing. Tapi saya minta laporan siapapun yang pesen air buat secara tertulis, nanti baru kelihatan berapa sebulan atau 3 bulan kemudian disetor ke rekening. Alhamdulillah, Rafawater itu satu bulan itu bisa 3 jutaan. Wow. Lumayan ya. Lumayan banget. Rafawater itu belum negeri ya. Iya. Nah, ke depan, kalau ke depan ini nanti lah ya. Iya. Oke, tadi ada nyinggung sedikit tentang Rafawater ya Pak. Untuk Rafawater sendiri itu apa sih Pak alasan Bapak buat ngadain Rafawater di universitas Pak? Baik, terima kasih. Nah ini isu berikutnya yang harus juga. Kenapa UIN Raden Fata tidak kayak kampus-kampus yang lain yang menyediakan minuman kemasan ya, kayak di UIN Bandung, di yang mana itu di Padang dan lain sebagainya. Ternyata kita nggak bisa mengadakan Rafawater untuk minuman kemasan. Kenapa nggak bisa? Karena kita terbentur dengan aturan atau program kita sendiri, Green Campus. Makanya kita tidak boleh menggunakan limbah plastik itu. Nah, kemudian gimana caranya menghidupkan Rafawater itu? Ya, salah satunya dengan air galon. Makanya air galon itu kita berharap air galon itu nanti seluruh itu ngambilnya di Rafawater. Ke depan mungkin mulai 2025 ya, Rafawater itu kita pakai model kayak gas. Jadi beli nggak perlu nunggu isi ulang, tapi beli itu langsung bawa galon kosong, langsung diambil galon yang sudah terisi. Jadi akan lebih mudah. Memang perlu banyak galon. Paling tidak kalau ada 10 fakultas kali 10 galon berarti sudah 100. Itu mahasiswa yang tinggal di
Mahat ya, di Mahat itu 200-an, kalikan saja, mungkin di sekitar 300 galon yang kita perlukan untuk itu. Untuk sumber dari raffle water itu sendiri Pak, itu dari mana kira-kira Pak? Dan bagaimana distribusinya, proses pembuatannya gitu? Ya, proses pembuatan kita tetap pakai air yang dari PDAM. Kemudian orang PDAM dan orang yang punya usaha, kayak kalau di lingkungan di belakang kebun itu kan ada apa ya, untuk isi uang ya, itu pun mengakui kalau kebun itu ternyata lebih bersih mungkin kalau diuji kesehatannya, diuji klinis kita paling baik. Karena kita punya penyaring itu sampai 3. Yang pertama, air yang masuk itu kan dalam yang kayak dalam apa itu namanya tabung oksigen. Iya. Kemudian disaring lagi dengan 3 penampung. Kemudian setelah keluar dari 3 penampung itu, disaring lagi dengan seperti tabung oksigen. Jadi kalau nggak percaya, silakan nanti kawan-kawan yang dari perusahaan dan mahasiswa silakan dicoba. Ambil air galon yang dari raffle water, kemudian kita endapkan selama 1 minggu atau 1 bulan, berubah nggak? Kalau berubah, boleh komplain ke raffle water. Karena saya punya sampel ya. Begitu saya masih sudah berapa bulan? Dari September, Oktober, Desember, 4 bulan. Saya mewadahi air raffle water itu di wadah dan tertutup. Sampai sekarang nggak berubah sama sekali. Kalau saya beli air di kemasan yang di luar 4 bulan itu ada yang datang ya, ada semacam datang itu bagusnya. Kalau kesehatannya nggak usah khawatir. Oke, luar biasa sekali ternyata ya. Ini untuk distribusinya nih udah tersebar terjual secara umum atau gimana Pak? Ya. Terutama kalau di raffle water kita baru ke internal. Kalau eksternal orang lebih memilih yang di luar, karena yang di luar itu pelayanannya lebih cepat. Betul. Bisa kayak orang jualan gas itu keliling ambil. Dan kita untuk modal itu yang belum ada, kita meninggalkan galon ke masyarakat misalnya. Setiap masyarakat di lingkungan itu kita tinggal di galon 1. Nanti kalau habis bilang saya kita belum mampu. Jadi ya baru internal bisa kita subsidi. Ya. Oke, tadi udah 5 bulan ya Pak, tapi banyak banget gebrakan-gebrakan baru yang dibuat sama Bapak Ainur Raufik ini sendiri teman-teman. Nah, ngomongin soal gebrakan baru, ada nggak sih Kak dalam waktu dekat ini gebrakan-gebrakan yang akan Bapak buat lagi nih? Yang tentunya akan menggemparkan, kemarin yang parkir udah sempat viral, terus yang raffle water ini juga viral gitu Pak. Terus di kemudiannya ada nggak sih Pak gebrakan baru dari Bapak sendiri? Insya Allah ya lebih cepat ya. Bisa cepat ini karena ini hubungannya dengan anggaran. Kemarin Ibu Rektor pas rapat Dewas dengan UPT saya dikasih tugas untuk memetakan aset yang ada di UPT itu. Jadi aset yang sudah bisa dijadikan yang sudah produktif dan aset yang memang produktif. Jadi salah satunya ke depan ini kita menginginkan kita itu punya sarana olahraga yang disewakan. Satu yang sudah akan jadi itu di sport center. Sport center itu yang di lantai 3 itu sudah ada 2 lapangan untuk badminton. Di lantai 2 nanti ini kan program lama ya, mungkin nanti akan kita tidak lanjuti. Tapi selain itu kami menginginkan nanti di belakang itu, di belakang sport center sampai dengan di belakang imigrasi itu kita akan buatkan lapangan mini soccer. Wow. Ya, mini soccer. Lumayan mini soccer. Kalau satu jam kita ngomongin hitungan duit, para bisnis ya. Kalau misalkan kita sewakan 600.000 saja per jam, kalikan dalam 1 hari itu berapa jam? Taruhlah kita ambil 10 jam saja. Atau kita ambil 8 jam. 8 kali 6 berapa? 48. 48 4.800 itu baru sehari. Kalau seminggu, kalau sebulan, kalau setahun gitu. Kaya lama-lama Win ini Pak. Insya Allah Win kaya lah ya. Insya Allah untuk pendapatan BNU kalau memang itu nanti terrealisasi, insya Allah
pembiayaan UIN akan kuat. Kemudian di lapangan kampus A itu kan lapangan bola kaki. Saya menginginkan juga kemarin saya sudah cari konsultan untuk membuat lapangan bola kaki itu menjadi lapangan sintetis. Ya, karena kalau lapangan sintetis itu perawatannya lebih murah dibanding rumput asli. Kalau rumput asli biasanya kalau untuk main itu kalau musim hujan kayak gini langsung becek. Tapi kalau rumput sintetis enggak. Memang biayanya enggak murah. Paling tidak bisa 3 sampai dengan 4 miliar untuk bisa membuat lapangan bola kaki. Kalau kita sewakan 1 jamnya atau satu permainan bola kaki 90 kali 2, berarti 1,5 jam ya. Kita sewakan 1,5 juta. Berarti kalau 1 hari kita bisa memaksimalkan pakai 5 jam. Atau kita tetap pakai per jam. Sewanya per jam 1 juta. Dikali 10 jam. 10 juta sehari. Sehari. Seminggu 70 juta. Sebulan. Luar biasa. Kalau kita kalau prinsipnya bisnis ya, kalau memang itu nanti di insya Allah kita akan mendukung semua ini karena ini untuk pendapatan BLU. Jadi langsung saya follow up terkait dengan untuk apa biaya BLU itu nanti ke depan. BLU itu bisa memberikan beasiswa kepada mahasiswa, terutama mahasiswa yang memang lulusan terbaik, misalkan ya di program studi perpustakaan misalnya ada yang terbaik fakultas misalnya, itu akan kita kasih biaya untuk S2. Kalau S2-nya di UIN kita mungkin bisa 2 semester, 3 semester, tapi kalau kuliah di luar berarti kita ngasih biayanya untuk biaya pendaftaran sampai ya pokoknya kebutuhan di semester awal. Itu keinginan kita. Untuk semua itu tentunya kita butuh dukungan di semua pihak termasuk mahasiswa. Oke, tadi banyak banget ya ternyata universitas kita ini kaya ya Pak sebenarnya. Cuma emang kurang banyak diketahui aja sama mahasiswa-mahasiswa kita, sama dosen, para staff. Dan mungkin dengan penjelasan dari Bapak Ainur ini dapat memberikan informasi dan penjelasan lebih ke klarifikasi ya Pak atas apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Banyak banget insight yang kita dapetin hari ini. Mungkin ada closing statement nih dari Bapak. Ya, tentunya untuk mengembangkan bisnis atau pendapatan di Kabupaten Palembang, pusat pengembangan bisnis membutuhkan support dari segala pihak, semua pihak, mulai dari fakultas, unit dan lain sebagainya, dan bahkan mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya yang membuat penyemangat pusat pengembangan bisnis. Tentunya dengan mahasiswa yang aktif, kami juga akan mensupport juga kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mudah-mudahan ke depan pusat pengembangan bisnis bisa ikut andil bagian di setiap kegiatan mahasiswa. Keren banget ya ternyata insight-insight yang didapat hari ini. Nah buat teman-teman yang salah paham tentang kejadian-kejadian viral kemarin, udah diklarifikasi langsung ya sama orangnya. Jadi jangan simpang siur lagi, karena ternyata dananya tersebut aman, nggak masuk ke kantong bapaknya. Oke, mungkin itu saja sesi podcast episode kita kali ini. Saya Karisma Wulandari selaku Duta Baca Putri Unpad Kota Palembang pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube Perpustakaan UIN Raden Kota Palembang, dan juga jangan lupa follow Instagram kita Perpustakaan UIN Raden Kota Palembang dan Duta Baca UIN Raden Kota Palembang. Saya Firi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.